Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arbaatun, ada 4 perkara. Qobihatun, yang jelek. Jelek ada lagi yang lebih jelek, cakep ada lagi yang lebih cakep, kaya ada lagi lebih kaya. Di atas langit ada lagi langit, di bawah bumi ada lagi bumi. Cuman kata ulama di dalam kitab Nasyibat ada 4 perkara yang jelek. Walakin, dan tetapinya ada yang lebih jelek lagi daripada yang 4. Tuh, apa kita di sini ada? Mudah-mudahan sih, saya cuma ada kayaknya kita nih. Ya, jadi jelek ada lagi yang lebih jelek. Baru gemuk ada lagi yang lebih gemuk, kan gitu. Ya, jadi jelek ada lagi yang lebih jelek. Siapa? Azan di orang yang berbuat dosa. Siapa? Minasabi, dari anak muda, itu jelek. Anak muda berbuat dosa jelek. Qobihun, itu jelek. Wa minasyahid, dan lebih jelek lagi dari tua bangka yang buat jelek, berdosa, itu lebih jelek lagi. Kalau anak muda memasa si Medi atau si Adi berbuat dosa, umur baru berapa? Kenapa? Alamatul qulubi, salah satu cirinya balik anakku nanti 3. Yang pertama, tamam hukum sanatan, sempurna umur 15 tahun, tidak kali laki bisa di perempuan. Tuh 15, kan umpama masih Adi umur 18, baru 3 tahun dia berbuat dosa, boleh ada dosanya. Ya. Tapi kita umur 40 tahun, Masya Allah udah ngasih 40 tahun, dipakai apa itu umur? Berbuat dosa udah, maksiat udah, judi udah, apa lagi? Yang udah tua, ayo kita kembali ke Allah. Buat kerja keras udah nggak bisa. Buat gaya-gayaan, ini udah ubah. Kayak tebal, kita keren. Supaya mau. Ya, baik ya. Itu makanya tuh, udah tua kita bergaya yang mungkin apa kalau nunggu mati. Ayo kita ibadah, jangan ngebuang-buang waktu. Ya, sebab apa? Ngebuang-buang waktu, sebab apa? Waktu itu nikmat yang luar biasa orang masa waktunya mah. Ya, makanya apa? Dosa yang dilakukan anak muda lebih jelek. Apa jelek daripada dosa yang dilakukan oleh tua bangka, itu lebih jelek lagi itu. Mending kalau kita mati kayak binatang enak, nggak ada pertanyaan. Ditanya di soal mah. Umurmu di dunia dihabisin buat apa? Ilmumu buat apa? Rezekimu dari mana? Lidahnya kemana? Capekmu di dunia, capek buat apa? Ditanya tuh nanti di padang mahsyar. Apa capek? Bikin ini, bikin itu, kerjaan itu. Tuh, makanya anak muda yang berbuat dosa itu jelek. Wa misyahi, dan orang yang lebih tua berbuat dosa, akbahu, itu lebih jelek. Tuh, ya. Makanya hati-hati, manfaatin umur. Kita nih homsat qabla homsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Tuh, yang pertama tuh, jadi anak muda yang berdosa itu jelek, dan lebih jelek lagi orang yang udah tua berbuat dosa. Tuh. Yang kedua, wa istigholu, ya, wa istigholu, sibuk di dunia, karena dunia menjadi bagi orang yang bodoh itu apa? Jelek. Jadi sibuknya orang bodoh urusan dunia itu jelek. Wa minal alimin, lebih jelek lagi orang ulama, ustaz lebih sibuk dari dunia, itu lebih jelek lagi. Itu ustaz sampai bikin ini kayak lupa sholat, lupa itu tuh lebih jelek. Ya, di mobilan jelek, apalagi yang kedua baca Quran nih, tak ada ngaji, itu lebih jelek lagi. Ya, sampai dagang ke waktu. Ya, kan sekarang mah ustaz ada KW-KW-nya, ada KW asli, KW palsu. Ada apa kasih pajakan asli, ya tergantung KW-nya. Jadi seorang orang yang sibuk urusan dunia bagi orang yang bodoh itu jelek. Tapi lebih jelek lagi dari golongan ulama, ustaz itu sibuk ngurusin dunia, itu lebih jelek lagi. Tuh kata Nabi, ya. Makanya hati-hati, silakan dunia cari ukuran buat kita apa. Kata Luqman Hakim, beliau mengatakan, kerjakanlah ibadah sesuai kebutuhanmu hidup di alam dunia, dan kerjakanlah dosa sesuai kesanggupanmu nahan ajab Allah itu tuh. Maka seringan dengan orang diajak tuh kakinya dapat dikasih sendal dari neraka tuh hancur semua badan, itu seringan-ringan tuh. Ya, makanya hati-hati semua tuh. Dan yang ketiga ya,
watak kasuru dan males bitoati karena berbuat toat atau ibadah bijamin nas dari semua manusia. Kopi itu jelek. Di antara banyak manusia yang malas ibadah itu jelek. Wamin ulama dan lebih jelek lagi dari ulama yang cules. Lebih jelek lagi. Ya, minal ulama dan ulama waktu yang toatnya pak kopi itu jelek. Jadi jeleknya orang yang malas beribadah, malas ngaji itu lebih jelek, dan lebih jelek lagi dari ulama, ustadz, kiai yang malas ibadah. Tuh hati-hati tuh, ya makanya nggak sembarangan kita tuh. Jadi masih ibadah. Ya makanya hati-hati kita. Takasal itu hati. Termasuk kita nih, kan manusia wajar lah laut air pasang surutnya ya. Manusia kadang lagi naik, iman yang lagi turun. Nah itu kembali kita syarat mana yang kita tempuh, ya tergantung jalan kita dah. Makanya nggak sadar kan kemarin dia bilang di debat kemarin tuh, kita nggak sadar kita sebagai orang tua nih, kita hari transfer dosa mulu anak mau gini, waduh masya Allah tuh, ya motor umpama anak nggak ngaji, anak nggak sholat, kita ditransfer dosa tuh dari anak, tiap hari nggak terasa, dari bini nggak ngaji, nggak pakai jilbab dan sebagainya itu kita tarik dosa tuh, kita transfer nggak terasa. Maka nanti di yaumul kiamat ada seorang pemimpin begitu masih surga ditolak. Kenapa? Istri dan anak aku satu jaga dulu tuh hati-hati. Makanya gitu. Karena orang tua anak subuh nih dibangun susah, jangan kasihan sebegadang. Bukan kasihan itu mah ya ridho ikhlas karena kalau emang kasihan bangunin tuh anak tuh ya bangunin. Sebab apa? Lebih baik kita hilang motor, hilang banda, hilang sebuah harta benda kita daripada meninggalkan sholat subuh. Itu ganjaran yang luar biasa. Sebab apa? Disaksikan mereka di dalam Al-Quran. Kemarin udah sekali, nggak ada sholat maghrib, lohor nggak ada. Yang dikurang itu cuma satu ini cantum sholat subuh. Satu doang tuh, di yang lain nggak ada. Makanya subuh tuh bisa 1000 mereka Al-Imran kali itu ayatnya. Bahkan di Quran tuh ada berapa binatang dicantum? Ada banyak kita kali. Terus masalah alam, masalah manusia, masalah kiamat banyak kita kali isinya tuh. Biar lebih paham. Makanya orang hidupnya jauh dari agama bakal susah. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Toha, waman dan siapa orang arodo yang berpegang zikir dari Allah, berzikir dari Allah, ingat pada Allah, inna Allahumma kasih menyebabkan masyarakat doa kehidupan yang sempit warna suruh dan nanti ditampung yaumul kiamat akma dalam keadaan buta. Qala Rabbi ya Allah kenapa saya buta akma? Lalu saya kuntum bil basiron, saya lihat dulu di depan ada musola, dulu di depan ada masjid kami mau ngaji nggak sholat itu atau ayat 104 itu kali isinya. Jadi orang di menjauh dari agama bakal langsung timbul repot terus repot bawaannya itu. Kenapa? Nggak yakin kepada agamanya sendiri itu ya. Dari terakhir watakaburu dan takaburnya dan sombongnya minal agniya dari orang kaya. Kobihu itu jelek, orang kaya sombong jelek. Wa minal fuqara dan lebih jelek lagi orang miskin yang sombong. Kalau orang sombong, orang kaya sombong wajar, ada yang sombongin. Lah orang susah, ada yang sombongin, kagak ada. Ya, jadi apa? Watakaburu minal agniya, tak sombongnya orang yang kaya, kobihu itu jelek. Tapi lebih jelek lagi orang miskin yang sombong. Tuh hati-hati tuh, waktu kita bangga hidup. Ya, kita keluar dari rahim orang tua gak punya apa-apa, pulang pasti gak punya apa-apa kecuali amal kita. Tuh, pulang kita turun lahir kita telanjang, pulang juga pun telanjang, gak ada yang bawa kecuali amal buat perbuatan kita dalam dunia. Nih. Tapi lebih sombong lagi manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebut takabur minal agniya. Makanya nih yang disebut kaya itu bukan badannya banyak, duitnya banyak, enggak. Yang disebut kaya itu orang yang qanaah, yang merasa cukup yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah lebih tahu daripada urusan kita. Sekeras apapun manusia berjuang tanpa nggak bisa berbuat takdir tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan sibuk nyari duit, silakan sibuk mancing, silakan. Cuma gue tahu waktu bahasanya. Orang kalau tahu waktu berarti tahu kenal diri sendiri. Contoh logika dah. Si Ani kerja di pabrik,
Ya, begitu lohor itu dikasih enak tuh, merah lagi di komputer. Allahu Akbar, itu dikasih istirahat kita, otak supaya dari ngoblek, badan bila kena air seger, mau kejam tegak, badan bola kan enak dikasih waktu kan. Cuman orang yang berukun, lah tanggung tanggung ini tanggung ini jelek banget. Ya, makanya dikasih waktu berarti Allah lebih tak. Kalau besi digorok terus diputar lama-lama baru rusak, sama manusia juga ada waktu istirahatnya. Nah, dari itu sesombong-sombong manusia dan duit nggak mau sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disombong lagi. Siapa? Dia nih, dia malaikat sebenarnya ini, yang taat sama Allah. Iblis kali, iblis. Ini sebenarnya malaikat, teman malaikat. Cuma dia mengingkar, maka diganti dengan iblis. Sama dia juga. Apa utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau punya sifat ini, takabur, sombong, gak mau sujud ke Nabi, ada sujud apa? Sujud ibadah, bukan ibadah, sujud apa? Tawadu, menghormati. Kenapa kita perlu hormat orang tua? Karena umurnya lebih pada dia. Kenapa main tua kita perlu manggil abang? Karena hormat sama umurnya. Begitu, jangan kita manggil nama, gak boleh ya. Tuh ini, maka yang paling sifat ini ada sifat sombong di iblis. Maka manusia yang mau ibadah, ini temannya nanti diomil kiamat, ya bakal ngancurin ya. Makanya kalau di kampung kita pada ibadah berjamaah di musola, berkah kampungnya. Misalnya terus angin nih hari Minggu, lohor sehari tempat nggak bisa di sini seminggu sekali. Tapi bagi waktu duha tiap hari nggak bisa ya seminggu sekali. Jadi bisa ngatur waktu dan waktu kita atur. Jadi kudu percaya sama diri sendiri. Contohnya siapa? Contohnya Luqman Hakim lewat di kampung lagi naik kuda, kan udah tuh ceritanya naik kuda, anaknya di bawah, bapaknya naik kuda di atas. Begitu lewat di kampung Kapling, orang ngomong itu tua bapak nggak punya pikiran, anak di bawah di atas. Betul kan Luqman Hakim. Besok balik lagi ke kampung tuh, anaknya naik kuda, bapaknya di bawah, lewat kampung Kapling, itu anak itu bapak di bawah di atas nggak tahu diri. Berubah lagi, mendengar Luqman. Besok lewat lagi, udah ditunggangi keduanya, anak di atas, bapak di bawah. Apa orang kafir? Gak punya pikiran tuh, orang kasihan udah ditunggangi berdua. Mendengar lagi Luqman. Besok lewat lagi dipanggul tuh udah berdua sama dia tuh. Orang bego, sampai salah. Jadi hidupnya dan suka mendengar omongan orang nggak bakal beres. Udah, ya, yang dengar omongan orang. Ya kita ngaji, ada waktu kita keluar, ada waktu itu jadi diri sendiri. Rumah tangga, ke warung, ke apapun, kalau nggak dengar omongan orang nggak bakal beres. Udah kita punya prinsip. Yang penting kita berbuat sesuai dengan aturan. Ya, silahkan nanya masalah hadis ini nih. Masalah ibadah. Jadi empat yang jelek ada lagi yang lebih jelek. Satu orang yang berbuat dosa anak muda itu jelek, dan lebih jelek lagi tua bangka yang berbuat dosa. Yang kedua, orang yang sibuk dalam urusan dunia, orang yang bodoh itu jelek dan lebih jelek daripada ulama. Dan yang ketiga, orang yang pemalas dari semua manusia yang ibadah itu jelek dan lebih jelek lagi para ulama, para ustadz, para santri. Santri ini logatnya santri nih, lihat. Wabil ulama hati dari para santri ini, slogan itu hati. Wabil ini tuh jelek tuh hati-hati. Dan yang terakhir, orang yang sombong dari orang kaya itu jelek, dan lebih jelek dari orang yang susah yang sombong. Gitu aja kan. Nah itu kan itu ada. Itu ada.